Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vito Gilang Perdana, NIM 086 akan menjelaskan tentang apa itu penyaluran dana dan apa prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Apa sih penyaluran dana dalam bank syariah itu? Penyaluran dana adalah suatu aktivitas bank syariah untuk menyalurkan dananya kepada pihak selain bank berdasarkan prinsip syariah. Intinya itu bank menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan untuk membeli atau mewujudkan keinginan si yang butuh dana tersebut. Kemudian di dalam penyaluran dana ada dua prinsip. Yang pertama prinsip jual beli, dan yang kedua prinsip bagi hasil. Yang prinsip jual beli ini ada 4. Yang pertama murobaah, yang kedua ada istisna, yang ketiga ada salam, yang keempat ada ijarah. Kemudian yang prinsip bagi hasil ada 2, mudharabah dan musyarakah. Langsung saja, yang di dalam penyaluran dana ini ada 2 prinsip. Yang pertama prinsip jual beli. Prinsip jual beli itu ada 4. Yang pertama murobaah. Apa sih murobaah? Murobaah itu suatu transaksi atau akad antara penjual dan pembeli, di mana penjual itu menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dan menyebutkan margin atau keuntungan yang diperoleh. Kemudian untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan langsung skema murobaah di bank syariah. Di sini saya juga mencontohkan sebuah mobil. Yang pertama itu negosiasi dan persyaratan, di mana pihak nasabah dan pihak bank itu bernegosiasi. Terus nasabah mengajukan permohonan untuk membeli mobil yang diinginkan atau menyebutkan kriteria mobil yang diinginkan si nasabah. Kemudian pihak bank juga memberikan persyaratan kepada pihak nasabah. Kemudian yang kedua itu waad beli. Waad beli ini di mana perjanjian antara kedua pihak bahwa mereka sanggup atau mampu mencari yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Nah, di sini nasabah mampu untuk mencari mobil yang diinginkan nasabah, kemudian si nasabah juga sanggup atau mampu membayar mobil yang diinginkannya. Di sini juga ada bayar sebagian atau bayar di muka untuk membeli mobil tersebut, supaya ada kepercayaan dari pihak bank. Kemudian yang ketiga, kalau sudah setuju, yang ketiga itu bank syariah langsung mewakilkan nasabah untuk membeli mobil ke dealer. Sebelumnya juga ada kesepakatan antara bank, nasabah dan dealer tersebut. Kemudian kalau sudah mewakilkan, yang keempat itu nasabah sebagai wakil bank syariah untuk membeli mobil ke dealer. Nah, bahwa di sini nasabah untuk langsung datang ke dealer untuk mencari mobil yang diinginkan, supaya si nasabah itu lebih senang dan untuk melihat langsung kriteria yang diinginkan, mobil yang diinginkan tadi. Kemudian kalau sudah fix, nasabah itu membeli mobil tersebut atau cocok dengan mobil tersebut, kemudian mengkonfirmasikan kepada bank syariah. Yang ini kelima, bank syariah bayar pembelian mobil secara tunai. Nah, di sini bank syariah langsung membayar mobil tersebut secara tunai. Kemudian yang keenam, penandatanganan akad
jual beli. Nah, di sini langsung bertandatangan bahwa mobil sudah dibeli dan si nasabah kemudian akan membayar secara cicilan. Yang ketujuh, bank syariah mewakilkan ke dealer untuk serahkan mobil ke nasabah. Nah, di sini bank syariah mewakilkan ke dealer kalau mobilnya diserahkan ke nasabah. Kemudian yang ke-8 itu mobil dikirim langsung ke nasabah. Nah, di sini mobil dikirim oleh si dealer untuk melakukan pengiriman kepada si nasabah tadi, mobilnya akan dikirim. Kemudian yang ke-9, kalau sudah sampai yang ke-9, bayar asuransi atau tempo. Nah, di sini mobilnya sudah datang dan si nasabah itu diwajibkan untuk membayar sisa atau kekurangan dari pembayaran mobil tersebut secara tunai dan setiap bulan sudah atau waktunya sudah ditentukan oleh kedua pihak dan telah disetujui kedua pihak juga. Kemudian yang kedua itu ada istisna. Istisna adalah suatu akad atau transaksi antara produsen dan pemesan barang, di mana pemesan itu minta diberikan barang yang diinginkannya kepada produsen. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lebihnya di dalam skema di bank syariah. Kemudian yang pertama itu pesan barang, di mana nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang ke bank meliputi barang yang diinginkan oleh nasabah tadi dan waktu temponya itu dan pembayaran dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada akad istisna, yaitu kesepakatan antara kedua pihak, yaitu antara nasabah dan pihak bank. Yang kemudian 3A ada pembayaran, di mana pihak nasabah itu membayar kepada bank tadi dalam bentuk tunai ataupun cicilan. Kemudian yang biasanya itu cicilan. Kemudian yang selanjutnya 1B itu minta dibuatkan barang, yaitu bank tadi minta dibuatkan barang yang diinginkan oleh nasabah kepada produsen. Kemudian yang ke-2B itu ada istisna yang kedua, yaitu kesepakatan antara bank syariah tadi kepada produsen. Yang ke-3B itu pembayaran, di mana bank syariah itu membayar secara tunai barang yang diinginkan oleh nasabah tadi kepada produsen. Yang keempat itu ada pembuatan barang, di mana produsen langsung membuatkan barang yang sudah dibayar oleh si pihak bank tadi. Yang ke-5A itu kirim, barang diserahkan kepada nasabah. Jika barang yang sudah dibuatkan tadi selesai, langsung dikirim ke nasabah. Yang ke-5B yaitu kirim dokumen, di mana pihak si produsen itu mengirimkan dokumen kepada pihak bank bahwa barang tersebut sudah diserahkan kepada nasabah dan bukti bahwa sudah selesai barang yang dibuatkan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu terserah nasabah itu waktu pembayaran tadi secara angsur atau cicilan. Yang langsung secara tunai di awal ya selesai, kalau sebagian dibayar si nasabah tadi masih ada cicilan yang harus dipenuhi untuk membeli barang tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada salam. Apa itu salam? Suatu akad atau transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan cara syarat-syarat tertentu dan metode pembayaran itu dipenuhi lebih dahulu. Langsung saja masuk ke skema
salam dalam bank syariah. Yang pertama itu ada penandatanganan akad antara bank dan pembeli, di mana pembeli itu akan membeli barang pada saat barang itu tersedia. Kemudian langsung saja bank setelah setuju, langsung saja bank membeli barang dari penjual dengan cara pesanan. Atas pembelian ini bank membayar pada saat awal akad salam secara tunai. Kemudian setelah itu penjual membuatkan, dan yang ketiga setelah barang tersedia penjual mengirimkan dokumen kepada bank untuk pengambilan barang tersebut. Kemudian yang keempat, penjual atau itu mengirimkan barangnya atas perwakilan dari atau perintah dari bank syariah. Kemudian yang kelima itu ada pembeli melakukan pembayaran kepada bank setelah barang itu dikirim oleh penjual dan telah sampai. Kemudian yang terakhir dalam prinsip jual beli di penyaluran dana adalah ada ijarah. Apa sih ijarah? Ijarah pada umumnya itu suatu akad atau transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dan penyewa, di mana pemilik objek sewa itu menyerahkan hak kepemilikannya atas barang tersebut atau jasa tersebut dengan imbalan yang diberikan kepada si penyewa dengan kesepakatan yang bersama. Kemudian bagaimana sih skema di bank syariah tentang ijarah? Langsung saja. Yang pertama itu nasabah mendatangi bank syariah untuk melakukan permohonan atau mengajukan penyewaan rumah yang diinginkan si nasabah. Kemudian dan disitu negosiasi mulai dari pembayaran, harga rumah itu sendiri, dan persyaratannya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, bank menyewa rumah tersebut yang diinginkan oleh si nasabah. Sebagai contoh, bank menyewakan rumah itu 10 juta, menyewa 10 juta secara tunai. Kemudian yang ketiga selanjutnya, bank memberikan atau menyewakan kepada nasabah tadi dengan cicilan per bulan 1 juta. Kemudian yang keempat, rumah itu lalu dimanfaatkan oleh si nasabah. Dan yang terakhir kelima, nasabah kemudian mencicil sewa rumah tersebut setiap bulannya kepada bank syariah. Prinsip yang kedua itu yaitu prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ada dua. Yang pertama itu ada mudharabah. Apa sih mudharabah? Yaitu suatu akad atau transaksi antara pemilik modal dan pengelola, di mana pemilik modal menyalurkan modalnya kepada pengelola untuk menjalankan usaha. Kemudian keuntungannya disepakati bersama. Di dalam mudharabah itu ada dua jenis. Yang pertama mudharabah mutlaqah, di mana di situ kegiatan usahanya tidak dibatasi oleh si pemilik modal, yaitu bahwa si pengelola terserah mau mendirikan usaha di mana, usahanya apa, dan sistemnya bagaimana. Kemudian yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Di situ kegiatan usahanya dibatasi oleh si pemilik modal, yaitu si pemilik modal mengajukan atau memberikan syarat kepada si pengelola bahwa usahanya apa, di mana, dan sistemnya apa itu diatur oleh si pemilik usaha atau pemilik modal. Kemudian bagaimana sih skema di
bank syariah. Yang pertama itu nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk memperoleh modal usaha. Di situ nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan. Yang kedua kalau setuju, yang kedua ada bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh si nasabah tersebut yang memiliki keahlian di bidangnya. Nah, di situ setelah setuju, bank memberikan 100% modalnya untuk dikelola si nasabah. Yang kemudian yang ketiga, ketika akan berlangsung, di situ langsung pembagian proporsi keuntungannya bersama atau dan kerugiannya itu. Kemudian yang keempat, jika ada kerugian ataupun kecelakaan yang tidak disebabkan oleh si nasabah, ditanggung oleh kepada pihak bank, karena bukan kelalaian atau kecelakaan murni alam. Yang terakhir, yang kelima, setelah proses usaha berjalan sekian lama, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang ditentukan. Selain itu juga si nasabah mengembalikan modal pokoknya kepada pihak bank. Kemudian yang kedua atau terakhir ada musyarakah. Apa sih musyarakah? Yaitu suatu akad kerjasama antara kedua orang atau lebih, di mana mereka saling memberikan modal 50% dan 50%. Di situ mereka saling kontribusi dalam menjalankan usahanya sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan jika ada kerugian atau keuntungan itu dibagi bersama sama besar. Kemudian langsung saja masuk ke skema musyarakah di bank syariah. Yang pertama itu nasabah mengajukan permohonan kepada pihak bank, di mana nasabah menjelaskan usahanya itu apa, proyeknya itu apa, berapa sih modal yang dibutuhkan, bagaimana sistem atau waktunya, berapa lama. Biasanya usaha yang dilakukan di musyarakah itu usahanya ada jangka waktunya, seperti pembangunan perumahan, pembangunan rumah atau jalan tol, jembatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bank setuju dan memberikan modalnya 50% atau sebagian kepada nasabah. Dan yang ketiga itu mereka saling berkontribusi dari pihak bank dan pihak nasabah dalam menjalankan usahanya tersebut. Kemudian yang keempat, setelah proyek itu berhasil, kesepakatan atau berjalan, kerugian dan keuntungan itu dibagi bersama, saling memberi tanggung jawab lah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang apa itu penyaluran dana dan prinsip yang ada di dalamnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada banyak kesalahan, saya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.